selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga pada pagi hari ini kita tetap semangat untuk mengikuti pelajaran. Dan ibu berharap pada pagi hari ini semua anak-anak kami sudah memulai kegiatan dengan berdoa terlebih dahulu ya nak ya. Nah, pada pagi hari ini materi kita nak masih berkaitan dengan materi pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu tentang campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, campuran homogen ini disebut juga nak dengan larutan. Nah, larutan ini dia dapat dikelompokkan lagi berdasarkan sifatnya. Nah, inilah materi yang akan kita pelajari, yaitu larutan berdasarkan sifatnya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini nak, yang pertama agar peserta didik dapat mengetahui jenis-jenis larutan berdasarkan sifatnya. Yang kedua, agar peserta didik dapat mengetahui contoh-contoh larutan berdasarkan sifatnya. Tujuan pembelajaran kita dapat tercapai. Untuk itu, dengarkan Ibu Edna menjelaskan materi ini ya nak ya. Oke, nah mungkin anak-anak kami pernah ada yang merasakan asam ketika kamu sedang mencicipi sebuah jeruk. Benar nak? Pasti ada yang merasakan seperti itu. Nah, asam yang kamu rasakan ini diakibatkan karena buah jeruk itu mengandung zat asam. Ya, nah ini adalah salah satu contoh yang akan kita pelajari nanti. Dan mungkin juga ada anak-anak kami yang tanpa sengaja ketika sedang mandi kecipratan air sabun. Apa rasanya nak? Pahit bukan? Nah, yang kamu rasakan ini tadi nak, pahit yang kamu rasakan ini tadi, ini adalah salah satu contoh zat yang akan kita pelajari juga pada materi kita pada pagi hari ini. Aku sekalian, larutan berdasarkan sifatnya dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu larutan asam, yang kedua larutan basa, dan yang ketiga larutan garam. Oke, kita bahas satu persatu ya nak ya. Oke, baik nak, kita masuk langsung larutan yang pertama yaitu larutan asam. Ciri-ciri dari larutan asam yang pertama mempunyai pH lebih kecil dari 7. Yang kedua mempunyai rasa yang asam ataupun masam. Yang ketiga dia bersifat korosif, artinya dia dapat menyebabkan benda-benda yang berbahan logam itu bisa berkarat. Yang berikutnya dapat merubah kertas lakmus biru, sedangkan lakmus merah akan tetap menjadi warna merah. Yang berikutnya dapat menetralkan larutan basa, dan yang terakhir bereaksi dengan basa akan menghasilkan senyawa garam dan air. Nah, contoh yang Ibu sampaikan di awal tadi ketika kamu merasakan asam saat memakan buah jeruk, itu adalah salah satu contoh larutan asam. Oke. Nah, yang kedua yaitu larutan basa. Nah, larutan basa ini memiliki pH lebih besar dari 7. Rasanya pahit dan bersifat merusak kulit. Ya, jadi kalau kamu tersentuh dengan larutan tersebut nak, akan menyebabkan kulit kita menjadi rusak. Tapi tidak semua seperti itu ya, hanya beberapa bagian saja. Nah, dia dapat merubah lakmus merah, tetapi lakmus biru tetap menjadi biru. Nanti akan terlihat contoh praktikumnya nanti anak ya, nanti akan Ibu jelaskan ya melalui sebuah gambar ya. Nah, kemudian dapat menetralkan asam, dan yang terakhir bereaksi dengan asam akan menghasilkan senyawa garam dan air. Nah, contoh yang Ibu sampaikan tadi nak,
kamu merasakan pahit ketika terkena air sabun ataupun air sampo, ini adalah salah satu contoh larutan basah. Nanti Ibu akan berikan banyak contoh-contoh larutan asam dan basah di kehidupan kita sehari-hari. Oke nak, sekarang kita masuk yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah garam. Ibu rasa semua anak-anak Ibu tahu garam ya nak ya, yang biasa dipakai untuk memasak. Nah, garam dapur ini nak diperoleh dari air laut dengan proses penguapan dan kristalisasi. Nah, bagaimana proses penguapan dan kristalisasi itu juga akan kita pelajari pada materi yang akan datang ya nak ya. Nah, oke. Nah, untuk mengetahui suatu zat termasuk asam atau basah diperlukan suatu indikator ya. Indikator ini sering disebut juga dengan penanda ya nak ya, untuk membuktikan bahwa suatu zat itu termasuk asam ataupun basah, karena kita tidak mungkin mencicipinya karena ini akan berbahaya, maka digunakan indikator. Nah, indikator ini nak dikelompokkan menjadi dua, ada indikator alami dan indikator buatan. Nah, indikator alami ini diperoleh dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya nak ya, ekstrak bunga sepatu. Ya, saya rasa anak-anak Ibu semua tahu itu nak ya. Nah, diambil ekstraknya itu nak, digiling, kemudian diperas. Nah, airnya itu berwarna merah. Nah, ini bisa juga digunakan untuk menguji suatu zat itu termasuk asam atau termasuk basah. Nah, kemudian kunyit ya, kunyit yang biasa digunakan untuk masak nak, berwarna kuning ya. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai indikator untuk menguji suatu zat asam atau basah, dan masih banyak contoh yang lain nanti bisa kamu lihat di dalam tabel. Nah, kemudian yang kedua nak, indikator buatan. Nah, indikator buatan yang biasa digunakan yaitu kertas lakmus. Kertas lakmus ini ada kertas lakmus merah dan ada kertas lakmus biru. Nah, kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru ini bisa menguji suatu zat termasuk asam ataupun basah. Oke, sekarang kita lihat nah contoh percobaannya dalam bentuk gambar ya. Oke, nah sekarang coba perhatikan gambar ini anak ya. Ini adalah peristiwa respon kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru terhadap larutan basah. Nah, di sini ada kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Ketika kertas lakmus merah dicelupkan ke larutan basah, maka kertas lakmus merah akan berubah menjadi kertas lakmus biru. Sedangkan kertas lakmus biru ketika dicelupkan ke suatu zat yang basah, dia akan tetap menjadi biru. Itu kalau kita ingin menguji suatu zat tersebut termasuk basah. Oke, yang berikutnya perhatikan gambar ini anak ya. Nah, ini adalah gambar peristiwa respon kertas lakmus merah dan biru terhadap larutan asam. Nah, ketika suatu zat ya ingin kita uji ya apakah dia asam atau basah, kita kembali masukkan kertas lakmus merah dan lakmus biru. Nah, apabila kertas lakmus merah dicelupkan ke suatu zat tersebut dan kertas tersebut tidak berubah ataupun tetap menjadi merah, maka larutan tersebut bersifat asam. Dan ketika lakmus biru kita celupkan ke zat tersebut dan lakmus biru berubah menjadi merah, maka larutan tersebut bersifat asam. Nah, seperti itulah dia nak cara kita menguji suatu zat termasuk asam ataupun basah dengan menggunakan kertas lakmus. Oke, nah berikutnya nah ini adalah contoh-contoh larutan asam ya yang ada di sekitar kehidupan kita ya. Contoh
buah jeruk ya, dia mengandung asam sitrat. Kemudian buah apel dia mengandung asam malat. Kemudian buah anggur dia mengandung asam tartar, dan buah tomat mengandung asam ascorbat. Ya, itu adalah contoh-contoh asam yang ada di kehidupan kita. Dan yang terakhir, ini adalah beberapa contoh senyawa basa yang ada dalam kehidupan kita. Ada sabun mandi, sabun cuci piring, ada sampo, ada obat pada umumnya terasa pahit ya nak ya, makanya kamu tidak suka minum obat. Nah, obat ini termasuk senyawa basa, dan masih banyak contoh-contoh lain yang sudah ibu tampilkan di sini. Oke, ini sajanya materi yang ibu sampaikan pada hari ini. Semoga materi dapat bermanfaat. Nanti kamu langsung bisa mengerjakan tugas yang ibu kirimkan di classroom ya nak ya. Dan ibu tetap mengingatkan kepada kalian semuanya untuk mengikuti protokol kesehatan, rajin mencuci tangan, rajin memakai masker, dan tetap menjaga jarak dimanapun kamu berada. Sampai jumpa pada materi yang berikutnya. Good luck.